Al-hasad yuziluddin. Kedengkian itu bisa merusak agama. Kalau tadi yang merusak akal, amarah. Sekarang yang merusak agama adalah kedengkian. Begini. Tahu syair ini? Salawat bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi. Tahu syair itu ya? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Namanya Wajhul Qamar, yang dari segi ilmu lebih tinggi daripada Ahmad Al-Badawi, yang dari segi kemuliaan lebih mulia dibanding Ahmad Al-Badawi. Tapi setiap kali Wajhul Qamar ini ditanya oleh umat, ditanya oleh masyarakat, wahai Wajhul Qamar, wahai syekh, wahai ulama, gimana pandangan kamu tentang Ahmad Al-Badawi? Apa kata Wajhul Qamar? Dia itu level ilmunya tidak seperti saya. Saya lebih alim dibanding Ahmad Al-Badawi. Saya lebih banyak ibadahnya dibanding Ahmad Al-Badawi. Saya lebih mulia di sisi Allah dibanding Ahmad Al-Badawi. Akhirnya apa yang terjadi? Memang sebenarnya realitanya dari segi keilmuan Wajhul Qamar lebih alim. Dari segi ibadah lebih banyak. Dari segi pengikut lebih banyak lagi pengikutnya Ahmad, lebih banyak pengikutnya Wajhul Qamar. Tapi karena dengki kepada Ahmad Al-Badawi, sehingga sampai wafat pun tidak ada satupun orang yang mengenal siapa itu Wajhul Qamar. Padahal dulu ilmunya tinggi, padahal dulu ibadahnya banyak, tapi karena dengki rusak agama yang dimilikinya. Justru sekarang yang mulia adalah Ahmad Al-Badawi. Sampai kita jadikan syair itu. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita jamaah, bahwa ilmu yang tinggi saja bisa rusak karena dengki, apalagi yang tak ada ilmu dengki pula. Yang ibadahnya menumpuk saja rusak karena dengki, apalagi ibadahnya tidak seberapa, dengki pula. Maka hati-hati. Apa itu dengki Pak Ustadz? Tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengki. Orang lain senang, dia susah. Orang lain susah, dia senang. Apa itu? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Begitu dengki. Dan itu kerap kali menjangkit penyakit hati kita masing-masing. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kedengkian itu sampai-sampai kalau tidak bisa dikontrol, dengki itu ada 3 level. Pertama, tidak suka melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kalau itu tidak segera diobati, masuk kepada level dengki yang kedua. Bagaimana caranya saya bisa merebut nikmat yang ada pada orang lain? Itu juga nggak bisa. Maka level terakhir, kalau saya tidak bisa memiliki, setidaknya saya bisa merusak. Misal, contoh ini dalam kehidupan masyarakat. Ada tetangga beli mobil baru. Ya Pak Adam. Ada tetangga beli mobil baru. Terus kita tidak senang. Perasaan tidak senang tetangga punya mobil baru itu hasad, dengki. Tapi masih dengki level bawah. Kalau dengkinya sudah semakin parah, maka masuk level kedua. Gimana caranya mobil itu jadi milik saya? Tapi kan nggak mungkin, orang kita tetanggaan. Kalau nyuri sandal masih kemungkinan nggak ketahuan. Kalau nyuri HP bisa mungkin kita sembunyikan. Tapi kalau nyuri mobil, orang tetangga mau sembunyikan di mana? Maka kalaulah tak bisa merebut nikmat yang ada pada dia, setidaknya saya bisa merusak. Maka tiba-tiba malam hari pulang dari masjid, pakai kunci motor, seret. Tergores itu mobil. Disenggol spionnya, seret. Patah retracknya, gak bisa ditekuk lagi. Besok pagi dilempar apalah, pecah kacanya. Ini sebagai bentuk kedengkian. Dan kedengkian itu merusak seluruh agama yang sudah kita amalkan.